Satu, dua. Halo semuanya, kembali di GPL on Radio di minggu yang keempat ya. Yap, Pit. hari ini kita minggu keempat. Kali ini ada kembali lagi dengan saya Nirbita sebagai koordinator umum dari Gesit PL. Dan ini tempatan saya. Dan saya Bintang selaku koordinator Gesit Bintang Laut juga. Keren banget gak sih? Ya. Akhirnya kita kembali lagi dengan episode kedua. Nah, kali ini kami juga ada bintang tamu yang spesial. Sangat spesial. Banget. Kita bisa perkenalkan diri dulu, mungkin dari sini. Ya, halo semuanya, apa kabar? Baik. Saya Bu Jusi, guru bintang laut. Saya guru mapel PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke. Dan yang di depan saya? Iya, halo teman-teman. Dengan Bu Bidan Ken ya, nama saya Bu Bidan Ken Rehadi. Saya petugas dari Puskesmas Setabelan. Kita mau bahas-bahas apa nih hari ini? Mau seru-seruan apa ini? Sudah langsung disasar ya materinya. Di Langsung minggu, ke topik. Yes, di minggu keempat ini kita akan gabungin sama materi minggu lalu kan. Ceritanya yaitu tentang cegah kehamilan di masa remaja dan pentingnya ASI. Yes, betul sekali. Nah, jadi kita santai-santai dulu aja sih. Mungkin ini pertama kali saya nge-host sama Bintang. Ya. Jadi mungkin ada. Kalau yang minggu lalu itu nggak sama saya soalnya. Iya, minggu lalu saya sama Kenzi gitu. Terus kebetulan Kenzi berhalangan hadir gitu. Ya. Nah, kalau kita ngomongin cegah kehamilan itu pasti tuh kayak menurut saya lebih ke pergaulan nggak sih? Ya. Betul. Pasti Kalau banyak di banget remaja. problematika dari pergaulan remaja di saat ini. Benar sekali. Nah, mungkin Bu Jusi boleh minta tolong pandangan Ibu tentang pergaulan yang sehat di masa remaja tuh yang kayak gimana sih? Oke, baik Wita. Pergaulan yang sehat terutama di masa muda ya. Masa muda itu masa yang seperti apa sih? Nah, tentu kalau ditanya anak-anak muda itu kan pasti usia belasan gitu ya. Dengan energinya yang masih prima gitu ya. Terus pengetahuan atau ini daya ingin tahunya juga tinggi. Ya, lalu tentu karena daya ingin tahunya tinggi, maka juga mereka pasti akan belajar ya dari entah dari lingkungan, dari pertemanan ya. Dan tentunya juga mendapat pengetahuan yang penting lagi itu di dunia pendidikan, tentunya di sekolah. Ya, bersama Bapak Ibu guru dan maupun warga sekolah yang lain. Nah, pergaulan yang sehat ya, terutama di kalangan remaja tentu mengarah ke hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif maksudnya bagaimana gitu ya kan. Tentu tadi mencetak prestasi baik akademik maupun non akademik. Itu lalu kalau di kalangan pertemanan ya, teman sebaya tentunya pasti ada yang namanya cuman teman, sahabat atau bahkan apa ya, hubungan yang lebih dekat lagi ya. Kalian mungkin kenalnya pacaran atau teman dekat seperti itu ya. Nah, ini pun jadi namanya pergaulan ada tingkatan-tingkatan juga ya Nak ya. Seperti itu. Nah, kalau dari Bu Jusi dikatakan sehat bahwa pergaulan tersebut bisa membangun kepribadian anak remaja itu lebih menjadi pribadi yang positif, pribadi yang bermanfaat bagi lingkungannya itu. Dan tadi yang menginspiratif sesama teman ya. Teman sebayanya itu ya. Baik. Terima kasih Bu Jusi. Jadi ini pasti udah banyak kita temui nggak sih di sekitar kita kayak gitu.
mulai dari ya mungkin kita hanya teman sekelas, terus mungkin setelah kita naik kelas habis itu ternyata dia jadi teman dekatku kayak gitu kan, pasti bahaya banget gitu. Ini kan baru di lingkungan sekolah, di mana menurut Bu Jusi itu berarti tuh menjalin relasi, lalu saling menginspirasi, lalu mencetak prestasi ya tentunya. Kalau dari Bu Ken sendiri sebagai pekerja di masyarakat, melihat hubungan pergaulan yang sehat di masa-masa muda itu kayak gimana sih? Iya, mirip-mirip ya sama Bu Jusi, kami sependapat sebetulnya. Jadi kalau pada masa remaja itu ada letupan energi yang besar. Kalau ada sering dengar ini kan, masa pencarian jati diri. Nah, ya, betul. Dengar itu ya. Apa sih sebetulnya di balik itu? Jadi ada energi yang besar yang ada pada para remaja, yang kalau disalurkan pada hal yang positif, energi itu akan membuahkan sesuatu yang positif. Lalu pergaulan seperti apa yang akan mengarah ke arah yang positif, yaitu yang bermanfaat, yang bermotivasi. Semuanya sangat tergantung dengan motivasi. Ya, motivasi dari pergaulan itu apa? Kan pasti ada nih. Nggak cuma sekedar kebetulan. Mungkin awalnya dari kebetulan teman satu kelas. Terus jadi tambah akrab ya. Tetapi jika pertemanan tersebut, persahabatan atau pergaulan itu diarahkan pada suatu manfaat dengan energi yang positif, tepat pada bakat-bakat yang dimiliki, itu akan membuahkan hasil yang baik. Perjalanannya menjadi pergaulan yang baik. Kira-kira gitu. Oke. Setuju sekali ya. Jawaban dari awal sudah sejalan gitu ya. Asik nih kayaknya sejalan gitu. Nah, lanjut ke kemungkinan terburuknya. Selain pergaulan sehat, pasti ada juga pergaulan yang sehat atau biasanya disebut pergaulan bebas gitu ya. Ya, bisa aja dimulai dari, kalau kita lihat dari segi pertemanan masih ada kayak toxic friend atau mungkin ada ya semacam itulah gitu. Kalau dari Bu Ken sendiri, kira-kira kemungkinan terburuk dari pergaulan bebas sendiri itu apa yang pernah dijumpai aja? Ya, lebih luas dulu pergaulan yang tidak baik ya, pergaulan yang tidak sehat. Pergaulan tidak sehat itu ya sebelum sampai ke pergaulan bebas itu kan dalam masyarakat kita atau lingkungan kita itu kan ada yang satu pihak diintimidasi oleh pihak lain. Nah, itu sudah termasuk pergaulan yang nggak sehat. Kembali lagi ke motivasinya. Apa itu kok sampai terjadi? Sering ya dengar istilah bullying. Ya. Kemudian kalau mau diarahkan ke pergaulan bebas, iya karena sekarang kendali komunikasi itu sudah tidak dalam lingkup rumah tangga lagi. Sudah tidak ada dalam lingkup pendidikan saja. Tetapi ada satu media yang jika tidak dimanfaatkan, bukan satu media, maksud saya banyak media yang jika tidak dimanfaatkan dengan cara yang positif, ya itulah yang jadi toksik. Bagaimana cara memilih dan memilah. Kemudian kalau kemungkinan paling buruk pada suatu pergaulan bebas itu kenalnya para remaja, seperti yang kita ulang tadi ya, dia kan sedang pencarian jati diri. Betul. Energinya besar. Kenalnya para remaja pada hal-hal yang seharusnya tidak dikenal oleh para remaja. Yang seharusnya belum saatnya dia menerima. Belum saatnya mengalami. Lah kok bisa? Iya, karena part dia, bagian dia seharusnya adalah mengembangkan minat dan bakat. Minat dan bakatnya, tetapi sudah dipenuhi dengan hal-hal yang tidak positif, hal-hal yang negatif. Udah sibuk aja tuh. Ada yang sekarang disebut sohib-sohib, tapi ternyata para sohibnya itu tidak membawa ke hal yang positif. Akhirnya dia ikut ke sana. Begitu, kurang lebih seperti itu. Terus endingnya apa? Kalau sudah pergaulan bebas, pergaulan yang buruk, bisa terlibat narkoba. Iya, bisa terlibat free sex. Nah, itu yang paling buruknya kalau sudah seperti itu, ada ketergantungan. Bahkan sampai nyawa bisa terancam loh. Wah, meskipun jangkanya panjang tapi memang berdampak
sangat berdampak pada kehidupan remaja sendiri ya. Jangkanya panjang iya, tetapi ada yang berjangka pendek. Oh. Iya ada. Wah, Jadi begitu dia masuk dalam satu lingkungan yang seharusnya dia tidak masuk, dia terintimidasi di situ, dia tergantung dari satu kebutuhan tertentu. Ya kalau narkoba itu kan menyita sebagian dari otak. Nah, Terus-terusan tuh istilahnya kecanduan ya. Tetapi jangan salah, free sex itu dampaknya lebih besar daripada narkoba. Ya itu yang patut untuk dihindari. Aduh, jangan sampai di teman-teman kita, orang-orang yang kita sayang, yang kita kenal, atau yang lebih luas lagi generasi seangkatan kita, jangan sampai kenal yang seperti itu. Nah, tinggal how-nya nih, gimana caranya supaya terhindar dari yang demikian. Berarti ini udah langsung merujuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, yaitu tentang bagaimana cara puskesmas untuk menangani pergaulan bebas tadi. Oh iya, ini lebih khusus ke puskesmas ya? Iya. Ya. Jadi di puskesmas itu kami sudah ada pembentukan posyandu remaja. Nah, untuk apa tuh posyandu remaja? Posyandu remaja itu kami mengumpulkan para remaja untuk menjadi kader kesehatan remaja. Wah. Nah, ya. Pengen tahu? Pengen dong. Pengen banget. Sangat. Iya. Jadi kader kesehatan remaja itu adalah suatu forum yang bisa menyerap energi ya, saya tadi cerita di awal tuh energi yang berlebihan ya, energi yang besar oleh para remaja bisa disalurkan dengan cara dia menerapkan pola hidup remaja sehat. Iya, jadi dia mengumpulkan teman-temannya, membentuk kader remaja, kemudian membentuk posyandu remaja. Saat ini Puskesmas Tabela sudah ada satu bentukan di Kelurahan Keprabon. Ini kayaknya BL masuk di ini masih kan? Masuk. Ya. Kelurahan Keprabon ya, betul ya. Iya. Kami jalan setiap hari Sabtu pekan keempat, Sabtu keempat. Itu sampai sekarang sudah berjalan continue. Itu salah satu cara. Kemudian cara yang lain adalah bagaimana cara remaja mendekatkan diri kepada Tuhannya. Nah, itu dia ya. Jadi dengan begitu banyak pelanggaran yang bisa terhindari. Membentuk lingkungan atau komunitas yang positif. Iya. Sabtu minggu keempat berarti udah yang ini ya, Sabtu ini ya, kalau nggak salah. Sabtu kemarin. Malah Sabtu kemarin. Iya, Sabtu kemarin. Besok Sabtu kelima. Oh iya, kalau Sabtu ini ada Sabtu kelima. Sabtu kelima. Sabtu duanya hari Jumat. Hari tanggal 1-nya kan hari Jumat. Oh iya. Oke. Nah, tadi kan khusus di puskesmas. Nah, mungkin ada tips and trick dari Bu Jusi sendiri untuk penanganan pergaulan bebas di masa remaja. Kan Bu Jusi kan juga guru ya. Pastikan ada interaksi dengan murid-muridnya. Mungkin kan ada penyimpangan, mungkin nggak harus langsung merujuk ke free sex seperti yang diberikan oleh kan bisa lebih ke bullying seperti itu. Ya. Oke, pergaulan bebas ya nak ya. Atau mungkin bisa nama lainnya salah bergaul. Nah, itu ya. Di era modern ini apalagi ya, dengan segala fasilitas yang mudah, entah dari transportasi, dari apalagi media massa ya, media elektronik, komunikasi, betul. Nah, itu tentu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan baik fisik maupun jiwa anak muda di zaman sekarang ini, gitu ya. Saya setuju dengan jawaban Ibu Bidan Ken ya, terutama penanaman nilai-nilai agama itu sangat-sangat penting ya. Itu yang utama. Lalu kalau saya sendiri sebagai guru, saya juga bergaul dengan anak-anak muda gitu ya, supaya awet muda ya. betul. Itu efeknya juga itu, tapi yang lebih serius lagi ini ya, konsennya tentang pergaulan bebas, salah bergaul ini adalah tadi ya, untuk mencegahnya dulu ya, itu tentu tadi pendekatan lewat penanaman nilai agama, norma-norma, terutama saya guru PPKN ya, itu sudah dari kelas 7 ya, materi norma
norma-norma yang berlaku di masyarakat itu ditampilkan di materi pembelajaran. Tentu saya juga yakin nanti diperkuat lagi dari guru agama segala macam itu ya. Nah itu terus tentang lingkungan yang sehat juga bisa didapat oleh anak-anak bintang laut khususnya melalui mata pelajaran sosiologi ya, bagaimana cara interaksi yang baik itu ya, baik ya kan, dari keluarga, terus lagi lebih luas lagi di sekolah, keluar lagi di masyarakat. Nah seperti itu, dengan anak sudah mengenal nilai agama, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, tentu akan terbentuklah kepribadian anak tersebut gitu ya. Nah dengan agama dan norma tentu akan lebih anak-anak terarah pergaulannya khususnya ya seperti itu, sudah bisa membedakan, apalagi anak-anak sudah usia remaja, seusia anak-anak SMP ya nak ya, 12 sampai 15 tahun ya, seperti itu. Nanti akan bisa membedakan, oh ini baik, ini tidak baik, ya, betul. Ini didekati tidak apa-apa, ini harus dijauhi, seperti itu. Apalagi di anak muda yang hidup di era globalisasi, kemudahan tadi anak ya, komunikasi ya di era digital ini, tentu tadi nilai agama dan norma itu sangat penting, terutama untuk tadi menyaring informasi ya. Nah coba kalau anak-anak ini jauh dari yang namanya pendidikan norma tentang nilai-nilai agama, tentu akan dengan mentah-mentahnya menerima informasi yang mudah didapat ya sekarang ini ya nak ya. Apalagi sekarang anak-anak zaman sekarang udah dipercayai orang tuanya memegang HP ya, dan bahkan HP pribadi ini ya. Jadi bahkan di password orang tuanya nggak bisa buka sampai seperti itu ya. Nah ini, tapi kalau ada keterbukaan tadi ya, remaja dengan orang tua ya, terutama kedekatan itu ya, karena tadi udah ditanamkan nilai mana yang baik dan buruk, tentu pergaulan bebas atau salah pergaulan akan terhindar. Ya paling enggak ada rule yang bisa jelas gitu ya, yang bisa mengarahkan si anak remaja ini ke pergaulan yang benar. Iya seperti itu. Tapi kalau tadi tidak tahu norma-norma yang berlaku di masyarakat ya, norma agama, kesopanan, kesusilaan ya kan, bahkan hukum ya kan, kalau kita salah pergaulan nanti akhirnya juga bisa dipidana loh. Iya, misalnya tadi tersangkut narkoba, harus karena kecanduan harus dan itu ya harus beli terus kan ya, sampai uangnya habis, bisa-bisa nanti ke arah kriminal. Seperti itu ya. Baik itu juga nanti bisa ke free sex seperti itu ya nak ya, pergaulan bebas. Nah ini sangat yang berbahaya sekali ya, dan bisa merusak masa depan remaja itu sendiri. Ya. Berarti ini tadi solusinya yaitu tentunya untuk menyaring informasi ya. Iya betul, menyaring informasi. Dan juga berarti kalau digabungkan dengan bukan berarti menjalani rutinitas atau bukan hobi sih, lebih ke meluangkan waktu yang lebih bermanfaat ya. Iya betul. Sesuai dengan norma-norma kehidupan. Kita hidup pasti nggak terlepas dari norma. Betul, kita hidup tidak sendiri ya. Ada orang lain. Jadi salah satu contohnya dengan ini saya masih kepikiran ini tadi yang tentang kader remaja, itu berarti tugasnya ngapain aja kalau di Kelurahan Kepraban? Iya, jadi kalau kader remaja itu memiliki pengetahuan lebih awal. Jadi di sini tidak dikatakan yang kader remaja lebih pintar loh daripada yang lainnya, nggak gitu ya. Tapi dia tahu lebih dulu tentang batasan-batasan
secara physically itu remaja yang normal seperti apa secara physically. Kemudian dia bisa menerapkan, jadi di sana ada pemeriksaan tekanan darah pada remaja, pemeriksaan berat badan pada remaja. Jadi pada usia segitu idealnya itu berat badan berapa? Apakah remaja ini termasuk kurus, terlalu kurus, atau termasuk yang obesitas? Nah, tindak lanjutnya apa nih? Kalau terlalu kurus, yang masih bisa ditata laksana oleh teman-teman kader itu adalah edukasi atau penyuluhan. Kalau yang sudah tidak bisa ditata laksana itu bisa dirujuk ke puskesmas. Misalnya dia termasuk yang gizi buruk ya istilahnya ya. Ya, lebih mudah menggambarkan seperti itu. Intinya dia berada dalam berat badan yang kurang. Maka yang akan terjadi kalau berat badannya kurang, efeknya ke depannya itu dia kurang fokus dalam belajar, dia jadi mageran banget. Anak-anak sekarang mager ya, lebih suka set duduk sambil titit senam jempol ya. Dia jadi sedikit aktivitas, akhirnya banyak sekali fungsi-fungsi metabolismenya yang tidak normal. Efeknya jangka panjangnya seperti itu ya. Tetapi jika itu bisa dideteksi sejak awal, maka bisa ditata laksana dari awal. Ya betul sih. Jadi ini juga terkait dengan isu yang lagi booming ya sekarang mengenai stunting gitu ya. Bisa merujuk ke situ juga ya ternyata ya. Ada sekali itu korelasinya. Itu harus kita kupas tuntas dari awal nih ini kayaknya. Karena kan pasti kan pengetahuannya kan harus dari remaja dulu nih sampai ke kok bisa anak ini stunting gitu. Karena pasti kan stunting kan ketahuannya kan dari dia masih anak-anak ya kayak gitu. Mungkin kita selingi lagu dulu Bintang. Ya. Kita break dulu, kita dengerin lagu-lagu yang bisa membuat otak kita fresh lagi dengan materi-materi yang akan datang. Pastinya bermanfaat. Oke, kita break dulu. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, welcome back. Kembali lagi di GPL on Radio. Nah, kita masih sama para narasumber nih, ada Bu Jusi, ada Bu Ken dari Puskesmas Tabelan. Nah, kita mau ngelanjutin dia pertanyaan dari segmen yang sebelumnya, yaitu sebenarnya apa sih stunting? Mungkin dari Bu Ken bisa menjawab. Iya, stunting yang sering dihembuskan belakangan ini ya. Di semua media sosial banyak stunting semua. Stunting itu sebetulnya suatu kondisi di mana anak itu tinggi badannya itu tidak sama dengan kurang dari anak-anak yang seusianya. Kurang dari anak-anak seusianya. Jadi kan ada standar ya. Nah, kelihatan tuh kalau kumpul bareng-bareng temennya rata-rata tinggi segitu, ada satu anak yang pendek sendiri. Cirinya dia kelihatan paling lebih pendek dari yang lainnya, terus mungil, jadi tubuhnya proporsional, enggak yang pendek dan gempal gitu, enggak, tapi pendek dan mungil, kelihatannya dia lebih muda atau lebih kecil dari usianya. Itu cirinya itu pengertian stunting. Terus dari stunting sendiri tuh biasanya yang ditimbulkan oleh apa sih? Ya penyebab ya. Penyebabnya itu penyebab utama adalah asupan nutrisi yang kurang. Itu penyebab utama. Tapi kalau mau dilihat sebetulnya asupan nutrisi itu kok bisa kurang, kenapa? Itu banyak sekali faktornya. Bisa dari keluarganya, jadi kondisi ekonomi. Bisa dari dia kena penyakit, kena infeksi yang berulang, bisa juga dari lingkungan itu kayak pola asuh ya, sebetulnya dia orang yang berada ekonominya bagus, tetapi pola asuhnya nggak bagus, tidak menerapkan anak makan itu dengan disiplin waktu, mau ya dikasih, nggak mau ya gimana lagi, repot. Itu salah satu penyebabnya. Beberapa hal yang jadi penyebab. Stunting bisa dicegah loh sebetulnya. Gimana itu caranya? Pencegahan stunting itu ada melalui 1000 HPK, bisa melalui memaksimalkan asupan, banyak sekali cara pencegahannya. Tadi Bu Ken, Dokter Ken ada menyinggung dikit. Bu Bidan Ken itu menyinggung dikit tentang 1000 HPK. Nah, ini nih topik utama kita. Salah satu topik utama kita tentang 1000 HPK. Nah, sebenarnya 1000 HPK itu apa sih? Terus kenapa kok dia penting untuk mencegah stunting? Iya, sering dengar juga ya 1000 HPK. HPK-nya itu apa, tahu enggak? Jangannya dari apa? 1000 hari pertama kehidupan. Iya.
1000 hari pertama kehidupan. Kapan dimulai? Yaitu mulai ibu hamil. Ibu hamil selama berapa bulan? 9 bulan. Kalau hitungan kami 40 minggu. Ya. Ya, ibu hamil selama 40 minggu atau 9 bulan ditambah 2 tahun setelah melahirkan. Ya, pas tuh 1000 hari 1000 pertama hari. kehidupan. Kenapa penting? Mulai dari organogenesis atau pertumbuhan janin di dalam rahim. Itu kan mulai dari kehamilan sudah penting itu, apa aja yang jadi asupan si janin. Ya, apa saja yang bisa diserap oleh dia. Kalau ibunya aja sudah anemi, kekurangan darah, ibunya udah kekurangan darah, kurang kalori, janinnya dapat apa? Ya kan, itu mulai dari hamilnya. Kemudian tumbuh di dalam perut ibu, dia bisa maksimal nggak? Kalau ibunya aja kurang, padahal bayi kan nggak bisa disuapin, janin kan nggak bisa disuapin. Pasti dia mengandalkan dari darah ibu. Bagaimana dia bisa baik kalau ibunya belum baik? Kemudian setelah lahir, sebetulnya Tuhan itu menciptakan makhluknya itu sepaket sama rezeki atau kebutuhan makhluk itu. Mulai dari janin sampai lahir itu udah dijepaki ASI. Apa itu ASI? Air susu ibu. Jelas. Udah dijepaki itu sudah ya, sama Tuhan sudah disiapin. Jadi tinggal diberikan saja. Nah, tapi banyak itu ibu-ibu sekarang yang nggak mau karena kalau mau ngasih itu kan harus gigih. Aduh udah kurang deh. Berjuang atau Iya, kurang berjuang karena memang butuh support, benar butuh support. Jadi ASI-nya nggak bisa maksimal, nggak bisa dia didapat ASI eksklusif. ASI eksklusif itu pemberian ASI selama 6 bulan tanpa tambahan yang lain. Jadi ASI itu penting sekali ya dalam proses 1000 HPK itu. Iya, dia hampir mendominasi perannya. Bisa mencegah stunting Iya, itu juga besar sekali. Kenapa kok ASI bisa mencegah stunting? Dalam ASI itu ada kandungan makronutrien dan mikronutrien. Makronutriennya itu ada protein, lemak ya. Mikronya itu ada banyak sekali vitamin A, B, D, E, K ya. Yang sebetulnya mungkin secara teknologi sudah banyak yang mencoba menyerupai. Tapi sampai saat ini baik susu termahal di dunia sekalipun belum ada yang bisa menyamai aja nggak bisa, lagi melebihi. Iya. Itu kenapa? Karena mudah sekali diserap oleh tubuh bayi. Sangat mudah diserap oleh tubuh bayi. Beda sama susu sapi. hasil produksi susu bendera. Iya. Susu bendera tambah dong. Kita boleh nyebut merek nggak sih, ditit gitu ya nanti ya. Sensor dikit. Iya. Iya, jadi penyerapan tubuh bayi terhadap ASI itu sangat maksimal. Jadi dia bisa memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan. Itu yang bikin ASI itu jadi zat ajaib buat bayi. Ajaibnya di situ. Dia memiliki antibodi, memiliki banyak hal yang tidak didapatkan di susu formula. Itu yang membuat dia penting. Kita lanjut ke pandangannya Bu Jusi mungkin. Sebagai ibu. Ya, selain sebagai seorang guru, tentunya kan di lingkungan keluarga kan menjadi seorang ibu gitu ya. Dan tentunya Bu Jusi sudah pernah mengalami fase 1000 HPK itu kan sebelumnya dengan mungkin bisa diceritain sedikit, sharing sedikit. Iya, mungkin usahanya ibu untuk maksimalkan gizi, lalu mungkin dalam apapun lah yang untuk maksimalkan jangka waktu 1000 HPK itu. Iya, betul. Ini kalau 1000 HPK dihubungkan sama tadi ya anak remaja ya, ini pengetahuan yang sangat penting gitu ya, apalagi anak-anak remaja terutama yang perempuan ya. Itu anak-anak perempuan ini pengetahuan yang nggak boleh dilewatkan, bahwa memang mempersiapkan 1000 HPK itu sebenarnya jangkanya panjang nih. Dari usia remaja pada saat kita mulai dari menstruasi, dapat menstruasi pertama, sampai nanti kita udah dewasa dan akhirnya memutuskan untuk menikah gitu ya. Nah, tentu
persiapannya sejak dari awal ya, dari muda itu ya, dari pola makan. Kebetulan kalau dari Bu Jusi sendiri ini sharing pribadi ya, itu moga-moga tidak banyak sih makan makanan yang misalnya yang instan yang apalagi junk food ya, kayak ya siap saji ya, junk food itu kan, terus frozen food, makanan-makanan yang frozen ya seperti sosis, nugget, itu memang dari penelitian juga nggak baik ya buat kesehatan. Betul. Ya, terus saya memang kebetulan ibu saya kan ibu rumah tangga, jadi selalu disajikan makanan yang fresh gitu ya, sayur, ya 4 sehat lah ya, gitu ya. Lalu makan sayur, buah itu memang penting ya untuk anak-anak ya, di samping untuk stamina tadi menunjang organ-organ reproduksi kita juga ya, seperti itu. Lalu menghindari selain makanan siap saji, tentu minuman juga yang bersoda seperti itu ya. Kebetulan saya ini juga sharing lagi bahwa awal saya mendapatkan mens itu sakit ya, pasti kalau pas mens hari pertama itu sakit, gak lancar. Nah, ibu saya itu menyarankan ini dulu yang tradisional dulu, jamu dulu gitu ya, tidak yang kimia gitu ya. Itu takut juga kalau yang kimia nanti bisa mempengaruhi ya, meskipun akhirnya itu ya karena harus aktivitas. Bu Jusi juga pernah sih mengkonsumsi obat-obat yang anti nyeri ya, itu, tapi pasti ini juga atas izin BPOM itu ya. Tentunya kita lihat harus nggak boleh yang sembarangan, merek yang sembarangan ya kita nggak tahu, seperti itu ya. Terus tadi ya, dalam menyiapkan 1000 hari tadi ya, pertama di kehidupan itu ya, setelah tentu menikah di usia yang cukup, itu udah pasti ya. Jadi karena reproduksi juga, alat reproduksi kita ya sebagai wanita itu juga udah siap gitu ya. Lalu kalau sudah tahu nih, nah ini yang juga Bu Jusi terapkan ya, anak-anak cewek nih ya, anak-anak perempuan, tolong jangan males dalam mencatat itu siklus haid. Iya betul, itu penting. Iya, saya terapkan itu dari SMP. Saya punya catatan tanggalan khusus gitu ya, sampai menikah pun saya mencatat itu. Iya, jadi kalau ini kok telat ya, nah kenapa ya gitu ya. Kalau pas di remaja mungkin juga bisa karena hormonal, stres dan lain sebagainya. Tapi kalau udah menikah, nah kan ada indikasi lain kenapa terlambat. Nah, ceklah ya, seperti itu. Nah, apa manfaatnya kalau kita tertib dalam mencatat siklus haid kita pada saat kita apalagi sudah bersuami ya, kita punya pasangan. Saat menikah itu kehamilan akan lebih mudah terdeteksi. Jadi kalau udah tahu ya kita hamil muda ya gitu ya, udah telat nih 1 minggu misalnya atau 10 hari misalnya, itu kan kita langsung bisa prepare apa yang harus dilakukan. Langkah pertama tentu setelah tahu dari tespek, harus nggak boleh yakin dengan tespek, harus ke layanan kesehatan ya Bun kan ya, itu entah ke bidan atau ke dokter kandungan, seperti itu, spesialis kandungan. Nah itu, dari situ nanti pasti kita akan diarahkan bagaimana, mungkin dari asupan vitaminnya pasti tentu berbeda ya. Lalu pola makannya juga harus dijaga, karena saya ingat itu pesan Bu Bidan, saya kebetulan juga ke Bu Bidan juga ke Pak Dokter itu waktu itu sama yang dipesan, yaitu asam folat. Asam folat itu sangat penting untuk
menyempurnakan tumbuh kembang janin, apalagi otak nanti ya pada saat pembentukan otak anak itu ya. Nah itu terus dari situ mungkin kalau ditambah dengan susu hamil segala macam, tapi itu opsional ya, itu tidak monggo ya boleh ya, kalau tidak ya yang penting kita tadi makan makanan sehat, terus dijaga makanannya, pokoknya harus nurut ya kata Bu Bidan maupun dokter kandungannya, seperti itu supaya tumbuh kembang janin juga baik. Dari nanti terjadwal itu dikasih jadwal berapa lama lagi harus cek lagi sampai nanti ada detak jantung, terus ukurannya, apalagi sekarang sudah model USG ya, itu, dan bahkan ada USG 4 dimensi ya seperti itu. 2 dimensi sebenarnya juga udah cukup sih ya, tapi ya kadang saya 3 dimensi, 4 dimensi itu ya mungkin dibutuhkan jika ada yang mengkhawatirkan. Iya, misalnya lingkar kepalanya kurang seperti itu ya Bu Bidan ya, terus mungkin organ perutnya nggak tumbuh dengan baik dan sebagainya, panjang janin ya seperti itu. Jadi memang 1000 HPK itu adalah awal yang sangat penting ya untuk supaya tidak terjadi stunting di kemudian hari. Tentu iya, periode emas ya kalau Bu Bidan kan bilang. Iya, betul. Seperti itu. Kalau untuk pemberian ASI sendiri, oh iya betul, sampai lupa ya. Iya. setelah ini yang pasca melahirkan, nah tentu ada yang ibu, pengalaman saya sendiri ya, ada yang ibu langsung sebelum melahirkan pun mungkin usia 8-9 itu ada tanda-tanda. Iya, nanti kita perempuan akan itu naluri itu naluri. Ya nanti kita akan juga belajar, nanti dibimbing oleh Bu Bidannya juga seperti itu. Udah ada tanda-tanda, tapi ada juga yang kalau saya itu baru beberapa hari itu keluar seperti itu. Nah ini kalau seperti itu ya memaksakan, tergantung ini ya tergantung rumah sakit bersalinnya itu pro atau tidak pro ASI-nya itu ya. Nah kalau itu saya sendiri kasusnya beberapa hari tidak keluar, akhirnya meskipun sudah dicoba ya segala usaha itu ya, terus nah ini prosedurnya macam-macam, ada yang harus ya akhirnya formula dulu gitu ya, sampai menunggu usahanya supaya ASI-nya keluar, karena bayi Bu Jusi itu ada indikasi dehidrasi kala itu. Iya, sampai menguning itu ya, maka harus disusu formula, tapi terus tetap mencoba bayi pun juga sebenarnya pandai kok ya. Udah insting alami yang dianugerahkan dari Tuhan sendiri. Bagaimana dia memang mencari sumber kehidupannya. Ya, sumber kehidupan pertamanya yaitu ASI seperti itu. Terus ya puji Tuhan keluar, dan kala itu masih cuti ya, melahirkan ya, cuti kerja, jadi bisa ya ASI ya. ASI, memberikan ASI fokus seperti itu. Nah terus tantangan lagi, apalagi untuk wanita yang bekerja ini, yang berkarir. Tapi puji Tuhannya juga di sini diberikan fasilitas ya, ada freezer seperti itu. Jadi pada saat waktu-waktu luang tidak mengajar atau tidak berkegiatan, bisa ke ruangan ya untuk ya itu memerah ASI seperti itu. Jadi ya memang harus menjadi ibu itu bisa multitasking ya, kalau bahasa sekarang itu ya, ibu pekerja tapi ya bisa memberikan ASI paling enggak ya 6 bulan gitu ya. Dan akhirnya ya puji Tuhan itu ya tetap usahanya
bisa lah. Yang penting kita berusaha, tidak pantang menyerah, karena memang nanti juga dihadapkan oleh kita harus nggak boleh stres, harus happy seperti itu. Terus ya makan yang bergizi, sayur-sayur. Nah tadi ya sayur buah ternyata ya sangat, minum air putih. Nah juga. Ini anak-anak muda zaman sekarang jangan banyak soda ya, jangan banyak yang gula-gula instan, minuman-minuman botolan itu, boba sekarang itu sangat mempengaruhi nanti metabolisme kita ya nanti ya. Jadi pasti memang banyak banget perjuangannya. Iya, makanya ibu yang menyusui itu harus didukung sama lingkungannya, baik keluarga ataupun suami. Supportnya berarti harus kenceng juga ya, dari support system penting juga. Wah, baru nanti saat udah selesai harus sungkem ke ibu sih. Harus minta terima kasih banget ke ibu sih. Iya. Saya udah bisa pinter salah satunya ya. Nah, itu. Mungkin bisa pijit-pijit ke ibu. Berarti ini sudah jelas merujuk ke pertanyaan besarnya ya. Mengapa pengetahuan ini malah didapatnya pas remaja? Kenapa enggak H-1 SKS dong. Kenapa enggak pas udah jadi ibu gitu? Kenapa kalau enggak pas cukup umur aja? Kenapa harus remaja? Nah, ini ada dalam materi pencegahan stunting ya. 1. 1000 HPK, 2. Pengetahuan mulai dari remaja. Kenapa harus tahu sejak remaja? Karena organ reproduksi itu tidak terjadi secara instan. Ada proses. Setelah menikah mau hamil, twing, langsung. Enggak seperti itu, tapi berproses dari remaja. Itu bagaimana kadar HB teman-teman, bagaimana kondisi kesiapan reproduksinya. Kemarin kan sempat ini ya, cek HB bersama-sama itu. Nah, fungsinya apa sih cek HB itu? Untuk mengetahui kekentalan darah dalam tubuh remaja putri. Untuk apa? Karena bayi itu tidak bisa mendapatkan segala sesuatu dari luar, dapatnya dari ibunya. Lalu tersalurkan lewat plasenta, ari-ari. Organ-organ tersebut itu harus dipelihara sejak awal. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan fungsi yang optimal. Supaya kualitasnya bagus. Dengan kualitas organ yang bagus, baik itu dari sel telur atau organ reproduksi wanita, kemarin sudah dibahas ya itu ya, ataupun kualitas sperma laki-laki, itu akan mendapatkan generasi yang diharapkan. Bibitnya udah bagus dulu. Nah, habis itu dipelihara dengan baik. Melalui apa? Melalui perawatan selama kehamilan. Setelah itu ditindaklanjuti dengan pemberian ASI yang eksklusif selama 6 bulan, eksklusif. Setelah 6 bulan masih dilanjutkan ASI-nya sampai usia 2 tahun dengan tambahan makanan pendamping ASI. Begitu. Lalu kenapa? Kan cukup remaja putri aja yang tahu kalau memang harus melihara badannya, harus memelihara siklus menstruasinya, harus melihara kandungan hemoglobinnya. Enggak. Dan remaja putra itu kan tugasnya juga nanti suatu hari kan tadi belum dibahas ya. Iya. Ini kan nggak khusus putri kan ya. Iya. Kedepannya. Sindir kamu. Oke, tadi aku juga menyimak gitu. Kayak ini buat putri aja, putra enggak. Ternyata dianaktirikan ya. Jadi enggak, remaja putra juga penting ya. Penting untuk melihara organ reproduksi seperti yang saya bilang tadi. Untuk mendapatkan kualitas yang bagus dan nanti suatu hari pada saat teman-teman menikah someday itu tahu, bisa memilih seperti apa toh seseorang yang akan mendampingi, kualitasnya seperti apa toh. Kalau sekarang di program pemerintah itu sudah ada konseling atau konsultasi pranikah. Bisa mengetahui bagaimana HB istri sebelum menikah. Jadi kalau rencananya mau hamil, ternyata HB-nya rendah, genjot dulu. Naikin dulu HB-nya supaya janin yang nanti tumbuh itu jadi janin yang berkualitas. Kalau sudah berkualitas bagus, maka akan tercegah dari stunting. Kembali lagi. Poinnya ke situ lagi. Iya. Jadi sebenarnya semuanya sudah mulai
tertata ya, sudah tertata malah oleh pemerintah, sudah difasilitasi, lalu sudah ada ya program yang emang jelas gitu ya, sampai jangka panjang. Iya, karena harus terencana dari awal. Nggak bisa hamil sekarang direncanakan sekarang. Habis anak melahirkan baru memikirkan bagaimana menyusuinya. Malah stres lagi. Iya, benar. Hormonal kan berubah-ubah, ya kan? Ya, jadi kenapa harus disiapkan sejak awal, sejak mulai remaja? Itu salah satu sebabnya. Oke, nggak kerasa udah. Ya, tapi kita masih ada satu pertanyaan lagi. Pandangannya Lebih. Bu Jusi sendiri iya, kayak gimana betul. soal adanya edukasi ini? Oke, baik. Ini luar biasa ya. GBL GBL on radio. GBL on radio, GBL on radio. ya, mengangkat isu tentang ini tadi ya, stunting, cegah stunting ya, itu ini sangat penting ya, disimak. Jelas. Ini harus baik untuk anak-anak muda, baik dari laki-laki, perempuan ya, cowok, cewek. Ya, jadi ini informasi yang tidak boleh dilewatkan untuk anak-anak remaja ya. Bagaimana menyiapkan kehidupan di awal tadi ya, untuk mencegah stunting. Nah, jadi mulai dari sekarang ya, untuk para remaja khususnya yang menyimak podcastnya BL ya, SMP BL, terus BL Radio yang mendengarkan juga ini, mari kita sama-sama, kalau udah tahu nih bahayanya dari stunting ya, jangan sampai ya para generasi-generasi muda besok menghasilkan generasi yang stunting, tapi harus generasi yang unggul ya. Tentu dari bibit yang unggul, maka supaya kita bisa mencetak bibit yang unggul tadi loh, dari muda harus menjaga kesehatan ya, mulai dari pola makan ya, tadi pola pergaulan itu juga tidak kalah penting ya nak ya, itu supaya nanti generasi yang kita ciptakan, yang hadir di bumi Indonesia ini khususnya adalah generasi-generasi yang membanggakan. Oke, itu kesannya dari Bu Jusi ya. Jadi sudah merangkap juga ya apa inti yang ingin disampaikan dari ini. Oke. Mungkin kita udah dulu ya, dari jam berapa ini? Kasih closing boleh ya? Boleh. Cegah stunting itu penting untuk wujudkan generasi MZ. Keren banget sih ini. Dikasih jempol 2 sama Rangga. Oke. Ya, mungkin ini udah bermanfaat banget. Saya harap teman-teman ini menyimak dengan baik ya, karena ini tuh sangat-sangat berharga, karena ini kan menyangkut masa depan, merawat diri merawat diri mulai dari sekarang untuk masa depan nanti juga yang lebih baik ya. Yes, jangan lupa diterapkan juga loh. Iya, nggak cuma didengarkan. Nggak cuma Putri juga, harus action dari sekarang. Betul. Nggak cuma Putri, Putra juga. Ya. Siap-siap. Oke. Sekian dulu dari GBL on radio. BL Radio. Inspiring to be a star. Dadah.